Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Puspitasari dengan NIM C0E0222025. Di sini saya akan bacakan materi mata kuliah akuntansi keuangan publik yang berjudul Value for Money yang diampuh oleh Bapak Dr. Wirumi Eka Putra, SE MSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan latar belakang dari materi tersebut. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mardiasmo 2002, Menurut Anggadini 2012, salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for money dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen atau rupiah uang yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat atau public money tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal atau berdaya guna. Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Baik, berikut materi saya. 1. Karakter kinerja value for money audit. Audit kinerja yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan audit kinerja, tidak dapat perbedaan definisi yang tajam, karena definisi audit kinerja sebagai suatu proses dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. Pengertian audit dalam audit keuangan adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaiannya dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. 2. Audit ekonomi dan efisien. Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya ada, dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu, dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan satu, apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya, seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor, secara ekonomis dan efisien. 2. Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur, administrasi, dan struktur organisasi. 3. Audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut Audit Commission 1986, efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas atau audit program bertujuan untuk menentukan A. Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan. B. Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. C. Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. 3 kategori kegiatan value for money audit yaitu 1. By product, 2. Unargument review, 3. Performance review. 4. Standar audit pemerintah atau SAP. Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut standar audit pemerintah adalah 1. Standar umum, 2. Standar pekerjaan lapangan audit kinerja, 3. Standar pelaporan audit kinerja. Baiklah, dari materi yang saya bacakan tadi, maka saya dapat menyimpulkan tujuan value for money audit adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk perbaikan kinerja pemerintah. Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan audit.
Dalam audit yang konvensional, hasil audit berupa pendapatan atau opini, audit secara independen dan objektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam VFM audit tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahap audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan masa mendatang. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.